الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 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 ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إن أنكر الأصوات لصوت الحمير
bisa di-share ya. Pak Isra, saat ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. أما بعد معاشر المسلمين jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah di kesempatan kali ini untuk pertama kalinya kita akan mengkaji kembali tafsir Al-Quran secara tematik dari surat Luqman. Kita akan membahas faedah-faedah yang sangat berharga dari kisah Luqman Al-Hakim yang tersebut di dalam Al-Quran. Kurang lebih berjumlah 50. Ada 50 faedah yang akan kita kaji bersama. Harapannya ya, semoga kita betul-betul bisa merenungi dan bisa mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Ya, kita jadikan Al-Quran yang itu merupakan ya, petunjuk bagi kita. Artinya semua yang disampaikannya itu merupakan pesan, nasihat, yang itu bisa menjadi sesuatu apa itu adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang dapat membentuk kepribadian seorang manusia, baik itu dari dulu maupun sampai sekarang. Ya. Dari dulu sampai dengan sekarang. Dan di antara metode Al-Quran di dalam menyampaikan pesan dan nasihat adalah melalui kisah. Melalui apa jamaah? Ya, qissah. Ya. Qissah atau kisah. Bukan dongeng. Ya, bukan dongeng. Al-Quran banyak sekali membawakan kisah. Baik itu yang berkenaan dengan perjalanan para nabi dan rasul. Juga berbagai peristiwa yang terjadi di antara mereka. Ya, antara mereka yang beriman maupun mereka yang kafir. Kisah yang juga berkenaan dengan sejumlah kelompok kaum gitu ya, atau orang, seperti kisahnya Maryam, Luqman, Dzulqarnain, Qarun, Ashabul Kahfi, pemuda ya, Al-Kahfi, lagi tentara bergajah, Ashabul Ukhdud, orang-orang yang dilemparkan ke parit api, dan kisah-kisah lainnya. Ya. Jadi hampir berapa? Sepertiganya isinya apa? Kisah. Lebih, sepertiga lebih dari Al-Quran. Dan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu syarat dengan pesan dan nasihat. Makanya tidak dapat kita katakan dongeng. Jadi kalau
Ada orang yang mengatakan ya kisah yang ada dalam Al-Quran itu dongeng belaka atau cerita fiktif. Ya. Nah, dia tidak tahu. Ya. Di dalam Al-Quran kisah-kisahnya itu syarat dengan makna, syarat dengan pesan dan nasihat. Baik itu yang tersurat maupun yang tersirat. Jadi ada yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi memang di dalam menyampaikan pesan dan nasihat itu ya, tidak harus selalu disampaikan dengan apa ya, secara langsung, gamblang gitu ya, secara ya mungkin dengan metode ya ceramah, khutbah. Ya, terkadang pesan dan nasihat itu bisa disampaikan melalui kisah. Kisah yang memang perlu perenungan terlebih dahulu supaya itu dapat mengena ke hati. Dan kita secara tabiat senang ya di apa? Ya, dibawakan ya kisah gitu ya. Kita secara tabiat saja senang diceritani gitu ya, diajak ya. Cerita, berkisah gitu ya, berkisah gitu ya. Jadi secara tabiat kita senang. Ya. Itu nasihat yang secara tidak langsung. Kadang kalau langsung dituturi, langsung diceramahi, itu tidak begitu mengena. Ya. Mungkin saat itu kita sadar, kita bisa menerima nasihatnya, tapi setelah itu kamu. Ya. Kadang metode kisah ini, ya, sebagaimana ini adalah metode Al-Quran. Jadi ini termasuk metode Al-Quran yang di dalam menyampaikan pesan atau nasihat itu melalui kisah yang syarat dengan makna pesan dan nasihat. Tentu kisah atau cerita yang benar merupakan di antara metode yang sangat menyenangkan, yang sangat menyentuh hati, ya, untuk dapat menumbuhkan keimanan. Di dalam Al-Quran, kisah-kisahnya merupakan kisah yang paling benar. Ya. Di dalam Al-Quran, kisah-kisahnya itu adalah kisah yang paling benar. Ya. Kita katakan demikian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya di dalam Al-Qur'an, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ya, tentu kisah yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu adalah kisah yang paling benar. Ya, asdaqul qissah. Kisah yang paling benar. Dan memang demikianlah kisah-kisah cerita yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kisah yang benar, nyata, bukan cerita fiktif. Cerita yang benar apa adanya, menceritakan realita yang terjadi tanpa dikurang-kurangi, tanpa ditambah-tambahi. Artinya kisah di dalam Al-Quran itu semua valid. Kita harus yakin itu. Jangan kita ragu bahwa kisah ini hanya karena salah satu atau dua perkataan orang yang mungkin kita anggap intelek ya, untuk menimbulkan tashkik ya, keraguan-raguan, membuat kita ragu dengan Al-Quran, menyatakan bahwa kisah dalam Al-Quran itu fiktif. Jangan kita ragu. Kita harus yakin bahwa yang membawakan kisah ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Mana ada orang yang lebih gitu ya. Tidak ada yang lebih jujur, yang lebih benar. Tidak ada yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin ya, dengan sepenuh hati bahwa kisah-kisah yang dibawakan dalam Al-Quran itu adalah kisah yang paling benar. Karena yang membawakan kisah itu adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung kalau kita meragukan kisah atau cerita yang ada dalam Al-Quran,
itu artinya kita meragukan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kebenaran firman-Nya. Sekali lagi, tidak ada pengurangan atau penambahan dari kisah-kisah yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena Allah sendiri menyatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kepada engkau Muhammad ya, cerita tentang mereka itu dengan al-haq, dengan kebenaran, dengan benar. Kata di dalam ayat yang lainnya, inna hadza lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Ya. Wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Allah lah, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari sifat dusta. Sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengisahkan atau membawakan cerita, kisah di dalam Al-Qur'an yang itu tidak pernah terjadi atau kisah fiktif. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat serta menyaksikan semuanya. Ya, berbeda kita dengan makhluknya, berbeda dengan kita makhluknya. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan suatu kisah, berarti kisah itu pasti benar adanya dan diceritakan berdasarkan ilmu, ya, bukan karangan. Kalau kita manusia ini kalau bercerita atau berkisah itu kadang apa? Ada banyak bumbu-bumbunya. Ya. Kebiasaan kita. Jadi kalau nggak bisa cerita itu apa adanya itu nggak bisa. Selalu ada bumbu-bumbunya. Jadi bisa ditambah-tambahi, bisa apa dikurang-kurangi. Ya, kalau kebanyakan garamnya jadi asin. Kebanyakan gulanya jadi apa? Ya rasanya terlalu manis gitu. Terlalu asin, terlalu manis, ya gitu, itu ceritanya. Ya, lebay. Ya. Dan memang kita begitu ya. Kalau kita ya, kadang bercerita itu selalu ada apa? Bumbu-bumbunya, selalu apa? Ya. Kebanyakan apa Pak Ernawo? Kebanyakan micin ya. Kebanyakan penyedap. Ya. Jadi sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan atau membawakan kisah dalam Al-Qur'an, kita harus yakin bahwa kisah tersebut adalah benar adanya. Kisah itu diceritakan berdasarkan ilmu karena Allah apa tadi? Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar semua. Tidak mungkin ya apa yang Allah firmankan dari kisah tersebut itu adalah kisah yang tidak realita, bukan realita, tapi apa namanya? Bukan kisah fiktif. Jadi kisah Al-Quran, kisah di dalam Al-Quran itu adalah sebaik-baik kisah. Ya. Dan ini Allah nyatakan di dalam surat Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ya. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami menceritakan kepadamu kisah yang terbaik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Nah, salah seorang ulama ya menafsirkan ayat ini, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan apa? Hal itu dikarenakan kisah-kisahnya benar. Kenapa Allah mengatakan kami ceritakan kepadamu kisah yang paling benar, paling baik ya, paling bagus. Kata beliau karena kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu adalah kisah yang benar. Kalimat-kalimatnya itu terangkai dengan cukup baik dan makna yang terkandung di dalamnya itu sangatlah indah. Ya, oleh karena itu, ya tentu
Kalau kisah itu benar adanya, bukan fiktif, maka kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang paling bermanfaat. Ya, seakan-akan kita tidak perlu kisah-kisah lainnya. Kalau kita mencukupkan kisah-kisah dalam Al-Quran saja, kita sudah akan banyak mendapatkan manfaat pelajaran yang berharga. Seakan-akan kita tidak butuh kisah-kisah lainnya. Hanya saja karena kita sering dicekoki kisah-kisah yang lainnya, lupa kisah-kisah dalam Al-Quran. Gitu ya. Kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang penuh atau syarat dengan manfaat pelajaran yang berharga. Laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran, ibrah bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ya. Jadi siapapun kita yang meyakini bahwa seluruh kisah-kisah dalam Al-Quran yang dibawakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kisah-kisah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu benar adanya. Itu adalah kisah nyata, bukan kisah fiktif. Maka insyaallah kisah-kisah dalam Al-Quran itu akan dapat memberikan manfaat yang besar, pengaruh yang besar di dalam pembinaan diri kita, di dalam memperbaiki kehidupan kita insyaallah. Maka demikianlah kita akan bahas salah satu di antara kisah-kisah yang syarat dengan makna, ya, kisah dasar dengan pelajaran yang berharga. Ya, kalau kita menggunakan akal kita, karena itu akan jadi kisah tersebut akan betul-betul menjadi kisah yang berharga, menjadi ibrah. Itu hanya bagi orang-orang yang berakal saja. Kalau orang yang tidak memiliki akal atau tidak menggunakan akalnya dengan benar, dia tidak akan bisa mengambil ibrah darinya. Jadi makanya sampai apa? Ada yang mengatakan itu hanya kisah fiktif belaka. Karena akalnya nggak dipakai. Atau mungkin terlalu pintar jadinya apa? Apa jamaah? Keblinger gitu ya. Saking pinternya jadi apa? Keblinger. Ya. Sampai keluar pernyataan bahwa kisah dalam Al-Quran itu kisah fiktif. Ya. Padahal Allah menyatakan la ibratul li ulil absar. La ibratul li ulil albab. Ya, sungguh pada kisah-kisah mereka dalam Al-Quran ini, semua kisah dalam Al-Quran itu betul-betul bisa menjadi ibrah. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang memiliki akal. Artinya kalau orang tidak mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah tersebut, dia belum bisa memaksimalkan akalnya atau bahkan tidak menggunakan akalnya sama sekali. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang akan dibawakan di kajian tafsir tematik kita atau tematik Al-Quran kita ini diambil dari sebenarnya semacam muhadarah, ya, ceramah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, ya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, ya. Barangkali nanti filenya bisa di-share ya. Yang berjudul Fawaidun Mustanbatatun min Qissati Luqmanil Hakim. Faedah-faedah yang disimpulkan atau diambil dari kisah Luqman Al-Hakim. Ya. Jadi faedah-faedah atau wasiat-wasiat yang ada di dalam kisah Luqman Al-Hakim ini, ya, wasiat-wasiatnya itu mengandung faedah yang agung, nasihat-nasihatnya begitu luhur, penuh dengan berkah. Ya. Fa'innal wasaya al-waridah fi qissati Luqman tadammanat fawaid 'azimah wa tawjihatin karimah wa lafatatin mubarakah. Jadi wasiat-wasiat yang terdapat dalam kisah Luqman itu mengandung faedah-faedah yang agung, nasihat-nasihat yang luhur,
yang penuh dengan keberkahan. Wa nahjan sadidan fi ad-da'wati ila Allah wa tarbiyatil abna'i wa tansyi'atil ajyal. Mengandung manhaj atau metode yang benar dalam berdakwah, ad-da'watu ila Allah. Mengandung metode yang benar di dalam mendidik generasi atau anak, ya, di dalam membina generasi kaum muslimin. Ya. Jadi terkandung di dalam kisah Luqman ini metode yang benar di dalam berdakwah kepada Allah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik anak-anak generasi kaum muslimin. Jadi ini sangat bermanfaat. Inilah yang saat ini kita butuhkan. Saat ini kita butuhkan. Ya, di dalam berdakwah, di dalam mendidik generasi, ya, anak-anak kita kaum muslimin. Wa fiha bayanun lil wasailin najihah wal asalibin naji'ah fi da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'limin nas al khair. Di dalam kisah Luqman banyak sekali penjelasan tentang cara-cara atau sarana-sarana yang bisa digunakan, tips yang jitu di dalam berdakwah maupun di dalam mengajarkan kebaikan kepada seluruh manusia. ولهذا كان من المتأكد على المربين والآباء والمعلمين أن يعنوا بهذه الوصايا وأن يقفوا عندها وقفات ليأخذوا منها النهج السديد والطريق الرشيد في الدعوة والتعليم. Oleh karenanya, bagi para pendidik, para guru, para orang tua, ya, seharusnya sudah sepatutnya memperhatikan wasiat-wasiat yang ada dalam kisah Luqman Al-Hakim ini satu persatu. Waqafatin dijadikan sebagai panduan dia di dalam mendakwahkan agama ini, di dalam menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah maupun di dalam mengajar, mendidik. Dan memang ini semua sekali lagi menuntut kita untuk mentadabburi dan memahami serta mempelajari wasiat-wasiat Luqman yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, sebagaimana di dalam ayat yang kita baca barusan. Nah, pelan-pelan saja, nggih. Jadi sebelum kita masuk ke faidah, kisah ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikaitkan atau disematkan atau dinisbatkan kepada sosok yang bernama Luqman. Luqman Al-Hakim. Jadi yang dijuluki atau yang dikenal dengan Luqman Al-Hakim. Siapa? Luqman Al-Hakim. Siapakah Luqman Al-Hakim? Ya. Di sini ada catatan kaki, wa huwa 'abdun salihun wa laysa binabiyyin. Dia adalah seorang hamba yang saleh dan bukanlah seorang nabi. Walaupun ada siapa? Ikrimah, ya, yang mengatakan bahwa Luqman itu adalah seorang nabi dan beliau tafarrada bihadzal qaul. Tafarrada bihadzal qaul artinya beliau menyendiri. Ya, beliau saja yang mengatakan bahwa Luqman ini adalah seorang nabi. Namun demikian, ya, walaysa fil Qur'ani wala fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala annahu nabi. Tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang nabi. Jadi yang benar, ya, Luqman itu adalah seorang hamba yang soleh. Ya, seorang hamba yang soleh. Jadi hamba yang soleh saja itu bisa diabadikan. Namanya sampai diabadikan di dalam Al-Quran, luar biasa. Bahkan dijadikan surat tersendiri. Namanya surat apa? Luqman.
وحكى الإمام البغوي في تفسيره الاتفاق على ذلك فقال اتفق العلماء على أنه كان حكيما ولم يكن نبيا إلا عكرمة فإنه قال كان لقمان نبيا وتفرد بهذا القول. Jadi Imam Al-Baghawi di dalam Ma'alim Tanzilnya mengatakan, ya, Ma'alim Tanzil ini tafsir Al-Baghawi. Ya, Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa hal tersebut adalah merupakan ittifaq, kesepakatan para ulama. Ya. Beliau mengatakan apa? Faqala, ya, para ulama, ya, kata beliau, para ulama telah sepakat bahwa Luqman itu adalah seorang hakim, seorang yang memiliki hikmah, ya, atau diberi apa? Hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukanlah seorang nabi. Kata beliau kecuali, ya, seorang, ya, siapa? Tabi'in, ya, Ikrimah. Beliau mengatakan dia adalah seorang nabi. Akan tetapi beliau menyendiri dalam, ya, pendapatnya tersebut. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha kulluhu yaqtadi minna husn tadabburin wa ta'aqqulin wa mudarasatin li hadhihi al-wasaya allati nawwaha Allah tabaraka wa ta'ala biha fi kitabih Al-Qur'anil Karim. Jadi memang sudah sepatutnya bagi kita semua, ya, bagi para dai, para guru, para pendidik, termasuk para orang tua, ya, sudah sepatutnya kita mentadabburi, memahami dan mempelajari, ya, wasiat-wasiat yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebutkan, peringatkan di dalam kitabnya Al-Qur'an Karim ini. Dan di sini ada berapa wasiat atau berapa faedah tadi? 50, ya. Ya, cukup banyak. Ini tidak bisa kita selesaikan dalam 1-2 kali kajian. Ya. Kalau 1 kali kajian, ya, 3 atau 5 faedah, ya, kira-kira 10 kali pertemuan, ya, insyaallah. Betul ya? 5 kali 10, ya. Baik. Nampaknya waktu jua yang membatasi kita. Kita ambil 1 faedah saja nanti, ya. Ya, karena ini masih muqaddimah, ya. Baik, silakan muadzin kumandangkan azan terlebih dahulu. Jadi kita ambil 1 faedah lalu kita tutup. Baik, jemaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat ini coba kita, ya, fokus memperhatikan. Kita ambil 1 faedah saja, ya, dari 50 faedah kisah Luqman al-Hakim dalam Al-Quran. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, innal hikmata minhatun rabbaniyah wa hibatun ilahiyah yu'tiha Allah jalla wa ala man syaa min ibadihi. Sesungguhnya hikmah itu adalah pemberian atau anugerah Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabb yang memberikan kepada hambanya, ya, sesuatu yang dikehendakinya, ya, hikmah yang diberikan kepada hamba pilihannya, gitu, ya, kepada hamba yang dikehendakinya. Wa hadza mustafadun min qaulihi jalla wa ala, dan faedah ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ataina luqmanal hikmah. Sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Jadi hikmah itu adalah pemberian, anugerah, ya. Jadi orang bisa menjadi seperti Luqman itu bukan karena kehebatannya, tetapi karena apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita pun bisa menjadi orang yang hakim, orang yang penuh hikmah, orang yang bijaksana, kalau itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah itu adalah minnah, fal hikmatu minnatullah jalla wa ala yamunnu biha ala man syaa min ibadihi. Karunia Allah yang diberikan kepada
para hambanya yang dikehendakinya saja. Yang dikehendakinya saja. Jadi hikmah itu adalah pemberian yang Allah anugerahkan kepada hamba pilihannya saja, hamba yang dikehendakinya saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha. Allah mengaruniai hikmah itu kepada siapa yang dikehendakinya. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, maka dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang begitu banyak, kebaikan yang banyak. Ya. Makanya, wa man arada an yuwaffaqa li hadzal amr wa li kulli khairin falyatlub dzalika min Allah. Barang siapa yang ingin diberikan taufik oleh Allah untuk meraih hikmah dan diberikan kebaikan yang sangat banyak, maka hendaknya dia memohon, memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal khaira wal fadla bi yadillahi azza wa jal yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Karena semua kebaikan, seluruh kebaikan, keutamaan, ya, karunia, itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah adalah zat yang maha memberikan karunia yang besar. Wala yunalul khairu illa bis-sidqi ma'allah. Kebaikan itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan as-sidqu ma'allah. Apa itu as-sidqu ma'allah? Bersikap jujur, atau bahasa lainnya apa istilahnya? Tulus. Kalau seseorang itu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kebaikan yang banyak tersebut tadi, hikmah. Ya, bersikap jujur atau tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul iqbali alaih, dan menghadapkan dirinya kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Ya. Wal qiyam bi ta'atihi wa talab at-taufiq minhu. Memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa? Ketaatan. Wal tija' fi tahsilihi ilaih, dan bersandar kepadanya dalam segala urusannya. Fa innal hidayata wat taufiqa bi yadihi la syarikalah. Karena sesungguhnya hidayah dan taufik itu berada di tangannya, tidak ada sekutu baginya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama yang dapat kita ambil, ya, dari kisah Luqman ini, bahwa yang namanya hikmah, kebijaksanaan, atau hikmah itu apa tadi? Kebaikan yang banyak, ya. Itu dapat diraih oleh siapa saja, ya, sebagaimana yang diraih oleh Luqman Al-Hakim, ya. Karena memang al-hikmah, kalau dalam ungkapan itu apa? Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah, kebijaksanaan itu merupakan barang hilangnya orang mukmin. Jadi memang sesuatu yang dicari-cari. Yang paling dicari orang mukmin itu apa? Hikmah. Ya. Dan dia tidak bisa mencarinya begitu saja. Itu tetap merupakan pemberian dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa bijaksana, orang bisa mendapatkan meraih hikmah itu karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita ambil faedahnya. Sebagaimana firman Allah, wa laqad ataina Luqman al-hikmah. Sungguh kami telah memberikan hikmah itu kepada Luqman. Dan tadi setelah kita singgung, siapakah sosok Luqman itu? Sampai-sampai namanya diabadikan di dalam Al-Quran, bahkan menjadi apa? Salah satu di antara nama surat di dalam Al-Quran. Ya, namanya diabadikan, bahkan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran.
Nah, siapakah sosok Luqman tadi? Apa saja wasiat-wasiatnya? Insyaallah nanti secara bertahap kita akan bahas ya, lebih dalam, kita kenali lebih dekat ya sosok Luqman Al-Hakim tadi ya, dan juga wasiat-wasiatnya yang sangat berharga tentunya bagi kita di kesempatan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ditetapkan dalam keimanan keislaman kita. Kita diberikan dawamus shihah wal afiyah, diberikan kesehatan, sehat wal afiat, supaya kita bisa terus istiqamah di dalam ketaatan. Barakallahu fikum wa nafa'allahu bikum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.